Oke, welcome ya. Happy weekend buat kita semuanya. Jadi hari ini saya ingin sharing ya kepada teman-teman semuanya untuk weekly market outlook. Oke, jadi untuk weekly market outlook hari ini uh, kita akan buat ya seperti biasa live streaming. Oke, jadi teman-teman itu bisa menyaksikan atau kalau yang bergabung tuh kalau mau nanya silahkan ya. Oke, jadi hari ini kita bakal weekly market outlook ya sebagai preparation untuk minggu depan. Nanti di tanggal 3 sampai dengan tanggal 7 Juli ya. Jadi kita nggak terasa juga udah masuki melewati pertengahan daripada 2023 ini. Oke, jadi untuk weekly market outlook kita tanggal 3 sampai dengan tanggal 7 untuk minggu depan. Oke, jadi teman-teman yang mungkin masih bingung kira-kira nanti minggu depan mau buy atau mau sell, plannya bullish atau bearish kita bahas sama-sama. Oke. Jadi kita mulai aja langsung. Oke, yang pertama ya, kita langsung mulai dari market gold ya, market gold. Nah, kali ini saya mau sharing mungkin dimulai dari time frame weekly ya. Biasanya sih kita pakainya time frame-nya adalah time frame daily ya sebagai time frame acuan. Namun ada sesuatu yang mau saya show pada teman-teman semuanya dari market weekly. Yang pertama itu adalah kita lihat di sini clock-nya masih bullish, Tenkan di atas daripada Kijun, cuma si Tenkan ini sudah mulai ngarah ke bawah dan Kijun ini juga udah nggak tegak lurus, nggak terlalu ngarah ke atas ya, walaupun ini masih sudut kemiringan ke atas. Namun bukan itu yang mau saya tunjukin, yang mau saya show itu adalah ini. Di 2 minggu lalu ya harga itu sudah break di bawah daripada area major pullback. Area major pullback itu adalah 1938 dan closingnya 2 minggu lalu itu adalah di harga 1919. Dan minggu ini harganya juga masih belum bisa push di atas atau kembali di atas daerah major pullback ya atau si Kijun 1942. Closing terakhir 1918, harga low minggu ini terjadi pada hari Kamis yang lalu. Harga low-nya adalah di sini catatannya adalah harga 1892. Oke. Kalau kita patokannya trennya adalah dari weekly chart ini, maka ini masih trader Ichimoku ini masih adalah bullish. Cuma weekly chart itu kan fluktuasinya terlalu besar. Oke, cuman saya mau kasih tahu adalah dengan kondisi seperti ini dan dia sudah running di bawah daripada area Kijun atau major pullback, maka next adalah kemungkinan ke sini. 1842. Cuman ingat teman-teman semuanya, ini adalah weekly ya, weekly. So jangan expect ini bisa terjadi dalam waktu yang cepat ya karena time frame-nya adalah weekly. Namun at least kita dapat gambaran kedepannya untuk tren lebih panjang ini adalah periode koreksi. Kenapa saya katakan koreksi? Karena selama dia belum break daripada cloud yang di sini ya 1712 ya besar ya karena time frame kita adalah weekly, ini masih terhitung koreksi. Oke, ya dalam trend atau time frame weekly. Oke, jadi 1842. Oke, next ya. Nah, namun kita dari sini kita cuma dapatkan gambaran beberapa waktu ke depan tuh bakal seperti apa. Oke, kita turun time frame ya seperti biasa, kita turun time frame ke time frame daily. Oke, jadi kita turun time frame ke time frame daily. Nah, sekarang untuk time frame daily ya gimana? Oke, kita lihat ya. Untuk time frame daily, teman-teman bisa lihat sekarang harga itu juga di bawah Tenkan, di bawah daripada Kijun. Clock-nya ini adalah clock yang clock bearish ya, benar ya, clock bearish dan ketebalannya masih tebal. Oke, clock-nya ini masih clock bearish, ini juga masih tebal. Nah, buat teman-teman semuanya, berarti dari sini kita tahu ini adalah plan bearish ya. Saya pribadi, saya personally masih plan yang bearish. Oke, kenapa plannya masih plan bearish? Karena kita lihat Kijun
di atas Tenkan, Chico dalam keadaan bebas, nggak nabrak apa-apa. Kemudian klotnya ini juga masih klot yang bearish, dan Senko A, Senko B-nya ini jaraknya masih cukup besar ya, cukup banyak. Oke. Nah, next gimana ya untuk minggu depan? Kita tahu pada hari Kamis lalu harga drop 1892, lalu harga ditutup di 1918. Oke. Nah, personally saya masih lebih nyaman prefer untuk plan yang bearish. Oke, Kijun juga di atas daripada Tenkan, ya ngarahnya ke bawah. Jadi ini harusnya arahnya masih ke bawah. Oke. Nah, jadi teman-teman semuanya, kalian tahu saya juga punya posisi ya. Ya, saya ada beberapa posisi sell. Oke, kemarin itu terakhir saya masuk berdasarkan di sini. Dan ini masih belum terkena zona invalidasi saya, yaitu di sini 1938. Saya sell enternya di candle yang ini. Oke, dia naik ya. Nah, overall saya masih menilai ini bearish karena kita enter di 4 jam. Maka zona invalidasinya itu juga di sini. Ya, masih ya so far masih so good ya untuk apa posisi yang bearish. Oke, jadi untuk minggu depan saya masih prefer plan yang bearish ya. Oke, jadi red flag untuk plan yang bearish terdekat adalah 1938 untuk time frame yang 4 jam. Jadi saya masih expect harganya itu untuk turun. Oke. Kenapa? Karena di time frame daily ini sudah dijelaskan. Oke, ini masih plan yang bearish. Oke, nah target penurunannya kemana? Target penurunannya adalah untuk kedepannya, maka saya melihat itu adalah 1840-an ya, daerah masuk ke cloud yang ada di sini. Oke. Nah, kita turun ke daily. Nah, kalau berdasarkan time frame daily, Chico terdekat itu ya di sini 1907, lalu berikutnya adalah di sini 1812 ya. Oke, itu adalah target secara daily. Oke, jadi saya percaya sampai sekarang ini harga itu masih ada kemungkinan untuk kembali ke di bawah level 1900. Oke. Nah, di time frame daily kebetulan tuh 1938 itu adalah si Kijun. Ya, jadi ini sinkron ya dengan apa yang ditunjukkan oleh time frame 4 jam. Time frame 4 jam ini Senko span B-nya itu adalah 1938. Jadi zona invalidasi ya memang kalau untuk entry yang di posisi 4 jam adalah 1938. Oke. Ya, once kita keluar daripada area ini ya mungkin kita harus jangan di-maintain ya posisi sell-nya. Oke, jadi saya melihat kecenderungannya masih turun ke bawah dengan red flag adalah 1938. Oke, itu untuk emas. Next kita ke oil. Oke, kita naik dulu ke time frame daily. Oke, time frame daily gimana? Time frame daily, kalian lihat teman-teman semuanya. Pada saat ini Senko span A dan Senko span B ini mulai mendekat. Oke, apakah ini pertanda oil bakal shoot up? Kita bakal lihat. Sampai saat ini sih belum ya, karena kenapa? Kijun masih di atas daripada Tenkan, walaupun Kijun ini flat. Oke, jadi buat teman-teman yang buat saya planningnya adalah pasti planning yang bearish dengan red flag ya. Untuk plan bearish ini adalah di harga di atas 7354. Once kita keluar daripada awan ini, maka saya tidak consider lagi untuk plan bearish untuk menunggu plan berikutnya. Oke, jadi tapi so far saya melihat ini masih adalah plan yang bearish. Oke, red flag di 7354 untuk plan bearish dengan target penurunan terdekat itu adalah di harga 6796 lalu 6730. Jadi itu adalah dua area penurunan terdekat untuk market US oil. Jadi overall saya masih plannya bearish. Kalau kita naik ke time frame weekly, nah time frame weekly juga masih sama ya teman-teman semuanya. Ini masih arahnya ke bawah. Kijun di atas daripada Tenkan. Kemudian harga sempat close di atas daripada, coba kita lihat ya. Di sini Tenkannya 70.12, 70.38 di atas daripada Tenkan. Once kalau kita lihat dia bisa minggu depan kalau dia ada harga close di bawah daripada Tenkan, ini konfirmasi untuk harga turun lagi. Jadi so far saya belum mengubah plan utama saya. Ini masih bearish.
Oke, dengan target penurunan yang tadi sudah saya sebutkan. Oke, dari komoditi kita pindah ya teman-teman semuanya, kita pindah ke major forex. Oke, Aussie dollar kita buka time frame daily. Oke, time frame daily Aussie dollar US dollar. Ya, kita lihat di sini ini adalah clock yang bullish ya, clock yang bullish. Namun bullishnya ini adalah weak bullish. Kenapa? Karena Senko Span A-nya ini ngarah ke bawah. Jadi kalau strong bullish itu Senko Span A-nya terus begini, ngarah ke atas. Kalau bisa dua-dua ngarah ke atas itu lebih kuat lagi, ya super strong. Oke, nah untuk sekarang ini ya karena ini adalah weak bullish, saya lebih prefer untuk cari di time frame lebih kecil, misalkan time frame 4 jam apa 2 jam ya. Kita coba drop down dulu. Nah, di sini ya ini sudah kasih indikasi bearish. Oke, dan ini udah kasih indikasi bearish di 8 jam. Kita buka 8 jam dulu dari satu hari. Biasanya saya turun dulu ke 8 jam. Ini clock bearish ngarah ke bawah, kijun ngarah ke bawah walaupun ini belum di bawah daripada Senko Span B ya dari current clock. Jadi untuk kondisi seperti ini ya kita akan cari trigger untuk enter posisi jual. Nah, contoh seperti ini. Jadi kalau dari 4 jam ini, kalau once dia bisa break lagi di bawah, close lagi di bawah daripada Tenkan yang warna biru, kalian boleh enter untuk posisi sell. Jadi kalau saya harus trade market ini, saya akan enter untuk ngambil posisi jual. Oke, kapan? Ketika 4 jam ini candlenya close kembali di bawah daripada Tenkan. Oke, karena kalau memang harga memang berubah naik, dia nggak akan close di bawah daripada Tenkan. Oke, target penurunan terdekat ya di sini ya 6599. Oke, nextnya adalah ini 6465 ya. Jadi saya melihat ini adalah koreksi untuk penurunan lebih lanjut ke bawah. Oke, kecuali dia bisa break ya di atas 6780-an ini, di atas clock yang di atas. Nah, di situ mungkin saya baru mulai consider untuk tidak ngambil plan bearish lagi. Oke, yang berikutnya adalah Euro USD. Kita lihat daily chart. Oke. Euro USD di live stream saya yang terakhir, saya katakan saya akan prefer untuk menghindari trade di market ini. Kenapa? Karena ini dari twist ya, dari bearish menjadi bullish, kemudian ini juga weak bullish ya. Jadi teman-teman kalau mau bullish juga ini, saya rasa ini adalah lebih cenderung weak bullish. Kalian bisa lihat di sini, Senko Span A-nya ini ngarah ke bawah. Oke, jadi kalau ini weak bullish, artinya ada kecenderungan ini malah turn ke bawah lagi, maka saya prefer di time frame lebih kecil, saya nyari indikasi untuk atau trigger untuk jual. Kita bisa cari, nah di sini kita dapatkan ini adalah indikasi untuk jual. Jadi ini harga udah sempat break, naik lagi. Nah, di market seperti ini kita tunggu breakout lagi daripada Tenkan yang sini 1.0883. Once dia break kembali di bawah, kemudian Chico-nya ini juga kembali ke bawah, ya we are good to sell menurut saya untuk kejar ke bawah. Target penurunannya ya jelas itu pertama 0.8388, kemudian 1.08115 dan di sini 07896. Oke, itu adalah 3 target terdekat untuk plan bearish saya. Oke, next kita ke GBP USD. Untuk GBP USD, nah di live stream saya yang terakhir saya katakan GBP USD saya cenderung plannya adalah bullish dibandingkan Euro USD. Kenapa? Tadi cloud-nya itu kan lemah ya, weak bullish. Yang ini lebih strong. Dan pada hari Jumat lalu harga ini sudah sempat break di bawah dan kita lihat ini sudah nyaris close di atas daripada Tenkan lagi. Jadi kita tinggal tunggu minggu depan. Indikasi kalau dari time frame daily chartnya itu bisa close di atas daripada Tenkan kembali, maka saya percaya ini bakal naik kembali. Jadi stand saya atau bias saya untuk GBP USD adalah tetap bullish. Kita bisa, kalau bullish ini kita bisa cari trigger di time frame lebih kecil untuk enter.
Nah, 4 jam ini belum. 2 jam belum. Jadi mungkin ini bisa saja terjadi di minggu depan ya. Oke. Nah, contoh ini, kalau kalian mau enter buy bisa nggak? Bisa aja. Ya, karena ini sudah di atas Tenkan dan Kijun. Kemudian ini juga ada bullish, stop loss-nya di bawah ini. Oke, stop loss-nya itu nggak nyampe 100 pips. Jadi di bawah daripada harga 1.2619. Itu adalah area stop loss kalian jika kalian buy di GBP USD. Oke. Nah, jadi untuk yang ini plan saya adalah bullish. Next adalah New Zealand dollar US dollar. Kita lihat daily chart. Nah, ini bearish. Saya percaya ini adalah koreksi. Oke, walaupun Tenkan di atas daripada Kijun. Oke, saya percaya ini adalah koreksi. Kenapa? Karena jaraknya ini masih cukup oke ke bawah. Jadi kondisi seperti ini kalian cari trigger di time frame yang lebih kecil, misalkan 4 jam. Oke, 4 jam. Kalau kalian mau sell boleh nggak? Ya boleh saja. Stop loss-nya itu adalah di atas harga ya. Kalau saya akan taruh di sini 0.6200 ya. Jadi kurang lebih 60-70 pips ya. 60-an sampai 70-an pips dari harga sekarang untuk posisi untuk planning bearish. Jadi New Zealand dollar US dollar planning saya adalah bearish, target terdekat penurunan adalah 0.60673. Oke. Lalu berikutnya itu di sini 60673, lalu 6030-an, dan terakhir itu adalah di 0.59 kembali. Ya, 0.6000 lah ya. Oke, jadi menurut saya ini masih plannya bearish untuk New Zealand dollar US dollar berdasarkan apa yang kita lihat pada saat ini. Oke, next adalah US dollar Canadian dollar. US dollar Canadian dollar saya katakan kemarin ada plannya itu ada dua. Kenapa? Karena ini adalah Tenkan dan Kijun ini flat. Tenkan sudah tercapai, berikutnya adalah Kijun. Kijun itu ada berapa? 1.33856. Oke, selama harganya masih di bawah dari 1.35814, ya, ini masih adalah plan yang bearish. Kenapa? Karena cloud-nya ini yang cloud bearish, Kijun di atas daripada Tenkan. Oke, nah jadi menurut saya US dollar Canadian dollar ini tetap plan-nya adalah bearish. Namun ada kemungkinan harga akan retrace untuk koreksi sebelum melanjutkan penurunan. Jadi buat teman-teman kalau kalian lihat ya, ini ada kemungkinan naik ke 1.3385-an. Kalian boleh cari trigger di time frame lebih kecil untuk buy. Oke, walaupun low, tapi ini cloud-nya bearish benar. Tapi di sini kalian bisa lihat ya, harga udah break, udah cukup rendah, kemudian dia naik dan Kijun dalam keadaan flat. Jadi ini artinya adalah ada kemungkinan pullback ke area si Kijun. Ya, ada kemungkinan besar untuk pullback. Oke, kita turun ya ke time frame 8 jam misalkan. Oke, nah sekarang 8 jam juga Tenkan sudah di atas Kijun. 4 jam. Oke, ini belum ya. Kalian boleh turun ke misalkan 2 jam. 2 jam flat, Tenkan Kijunnya flat, kita turun ke 1 jam. Ini belum. 45 menit. Belum. 30 menit belum. Oke, jadi di sini ya untuk US dollar Canadian dollar saya bisa dua posisi ya, bisa buy bisa pun sell. Kalaupun kalian buy, targetnya itu jelas ya di sini 1.33856 karena ini adalah area major pullback ya di sini. Walaupun trennya ini adalah bearish ya. Oke, nah jadi buat teman-teman semuanya, kalau kalian mau plannya itu adalah bearish, maka kalian cari trigger dari time frame lebih kecil. Kita turun ya, ini 8 jam, ini nggak bisa kasih trigger apa-apa. Oke, kita turun lagi ke 3 jam, misalkan ini bullish, cloud-nya nggak bisa. Bullish. Oke, ini juga nggak jelas ya. Hindari masuk di market seperti ini, yang cloud-nya begini. Ya, ini Senko Span A, Senko Span B-nya ini rapat ya, jadi kalian nggak bisa jadikan patokan. Nah, 45 menit. Nah, kalian kalau mau sell, misalkan sesuai plan utama, maka kalian sell-nya itu tunggu Chico-nya ini bebas
ini kan kebuka ya. Oke, kalau kalian mau sell, kalian harus pasang stop loss. Di mana? At least di atas high ini. Kenapa harus stop loss? Kan plannya itu bearish. Benar, plannya bearish. Tapi dari time frame daily, sekali lagi, ada kecenderungan harga bisa ke sini dulu. Level 1.35880-an. Oke. Bisa turun. Oke, nanti lihat, kalian lihat sini ya, 1.33856. Ada kecenderungan ke sana. Kalau kalian mau trade sesuai tren utama, sell boleh. Tapi ingat pasang stop loss karena kalian juga masuk triggernya itu. Nah, triggernya itu time frame 45 menit ya kemungkinan, atau coba kita turun ke 30 menit. Oke, triggernya itu jelas ya, 30 menit kalian mau masuk juga boleh sekarang. Stop loss-nya di atas ini. Namun saya prefer, kalau saya sendiri adalah saya coba mau ngambil dari time frame lebih kecil, trigger buy. Oke, karena kenapa? Dari time frame lebih besar, sekalipun sekali lagi ini adalah bearish, kijunnya ini flat. Jadi ada kemungkinan saya lihat ini bisa ke sini. Kenapa? Karena ini juga udah berhasil break di atas daripada si Tenkan. Oke, next US dollar Swiss franc. Oke, US dollar Swiss franc. Nah, ini kalau bisa sih dihindari ya. Kalau bisa sih dihindari untuk trading di market ini. Kenapa? Karena ini jarak Senko Span A, Senko Span B ini nggak terlalu besar ya. Artinya ini sewaktu-waktu bisa twist back kembali atau juga bisa naik kembali. Nah, kalau kalian mau enter, oke, ya kalau kalian mau enter, cari trigger di time frame lebih kecil, misalkan, nah contoh seperti ini. Nah ini kan, namun ini kan dia belum, Chico tidak dalam keadaan bebas, Tenkan juga masih di atas daripada Kijun, ya jadi ini belum bisa jadikan trigger untuk sell. Ini juga ya rapat sekali, jarak span A Senko span B-nya ini rapat sekali. Ini juga nggak cocok dijadikan trigger. Oke, 2 jam. 2 jam kalau kalian mau buy ini juga nggak cocok. Kenapa? Kalau mau buy harusnya dia nggak boleh dibawa daripada clock. Ini juga sama, ya tipis sebentar sebentar clock bearish, sebentar clock bullish. Ini kan clock bullish ya. Sorry, clock bearish malahan. Bullish, bearish, ya. Jadi ini nggak cocok juga. Setelah drop konsolidasi, kita nggak tahu apakah dia drop lagi. Jadi coba hindarkan dulu untuk US dollar Swiss franc. Nah kalau ini kalian mau sell, ya satu-satunya trigger itu ya di sini, ya di sini. Nah kalau kalian mau sell, nah kalian pasang stop lossnya di sini, high sebelumnya, yaitu 0.89985. Target penurunannya kemana? Target penurunannya ke sini, 8924. Lalu setelah 8924 itu di sini, 8917 terakhir adalah di sini, 8910. Jadi hindarilah market seperti ini karena ke bawahnya juga nggak terlalu gede ya, nggak sampai 100 pips ke bawahnya ya. Jadi saya prefer hindari untuk masuk di market US dollar Swiss franc. Berikutnya US dollar yen. Oke, US dollar yen ya. US dollar yen. Oke, ini masih jelas bullish ya. Ini masih bullish. Oke. Clocknya ini bullish, Tenkan Kijun mengarah ke atas. Ini juga dalam keadaan bebas. Jelas ini masih bullish, 8 jam. Oke, 8 jam dia lagi di area minor pullback, ada kemungkinan ke major pullback. Jadi kalau kalian mau buy pun bisa tunggu ya rendahan 143-an, 14310 14-an. Di situ kalian mungkin bisa buy, stop loss-nya di bawah ini 140. Cukup jauh ya stop loss-nya. Kenapa? Karena ini naiknya juga udah cukup banyak. Tapi overall saya masih melihat ini adalah bullish plan. Oke, at least kalau kalian misalkan kalau dia nggak ke 143-an, hari Senin dia naik lagi, kapan boleh buy? Kalian buy kalau candle 4 jam ini berhasil close di atas daripada Tenkan. Tenkannya itu 144.611. Kalau berhasil close lagi di atas daripada itu, kalian we are good to buy ya untuk mengejar target naik lagi. Cuman ini udah cukup tinggi ya, hati-hati. Hati-hati, ini udah cukup tinggi. Kalian buy harus pasang stop loss ya, karena kita nggak tahu kapan market, karena belum kelihatan ini mau reverse apa enggak. Cuman waspadai kemungkinan reverse. Tapi overall kesimpulan saya ini adalah
bullish berdasarkan apa yang masih saya lihat pada saat ini. Next kita ke cross daily dulu ya. Untuk market Aussie dollar yen, kalian bisa lihat di sini cloud-nya cloud bullish. Oke. Kita sedang slightly di bawah daripada area minor pullback. Jadi kalau dari time frame daily kalian mau cari trigger boleh ya. Kalau close di atas daripada di Tenkan ini kalian buy lagi. Kalian bisa buy lagi. Oke. Namun kalau kalian time frame daily ini jarak stop loss-nya cukup jauh. Minimal kalau kalian mau pasang stop loss di sini, Senko Span B 92769. Jadi jangan ada harga di bawah daripada Senko Span B 92769. Tapi overall saya lihat ini masih adalah bullish. Oke, masih bullish. Kenapa? Tenkan di atas Kijun, cloud-nya masih bebas, Chikou-nya masih bebas, ini juga masih dalam keadaan yang bullish. Kalau terlalu besar, kalian bisa turun ke time frame lebih kecil untuk nyari trigger. Coba kita lihat ya, ada trigger nggak di time frame lebih kecil. 2 jam. 2 jam ini kalau kalian mau masuk, ini juga masih tipis banget ya twistnya. Oke, ini kalian boleh coba ya, di consider jadi trigger, stop loss-nya di bawah ini. 95435, jadi nggak terlalu jauh stop loss-nya. Oke, jadi kalau kalian enter di sini, kenapa ini bisa enter? Sekarang ini kalian lihat ya, Chikou-nya dalam keadaan bebas, si Cloud ini dalam keadaan bullish, Tenkan di atas daripada Kijun, ya kita masih bisa buy ya sebenarnya. Stop loss-nya di bawah ini. Oke. Swiss franc yen. Swiss franc yen ini masih dalam keadaan bullish sama. Semua pair yen yang cross dengan yen itu semua saya lihat masih dalam keadaan bullish, tapi nggak apa-apa kita bahas satu-satu. Bullish, kita cari trigger, plan-nya adalah plan bullish. Oke. Kalian boleh trigger. Nah, ini sebenarnya boleh buy sih. Ya, kenapa boleh buy? Dia udah sempat hit di hit ini ya, hit di area major pullback 4 jam. Di sini sebelumnya close di atas daripada Tenkan, ini lagi koreksi sedikit, kalian boleh buy. Stop loss-nya itu ya di sini. Kalau kalian merasa ini 157 kejauhan, pasanglah di sini Senko Span B. Senko Span B itu adalah 159416, kurang lebih ya nggak sampai 200 pips. Intinya kalian mau trading itu kalian bisa absorb nggak? Kalian bisa terima nggak? Afford nggak risknya? Oke, jadi kalian jangan jadi kalian gini ya, trading itu jangan, oh ini boleh buy. Oke, kalau udah buy ya kita harapin naik. Nah masalahnya adalah risknya ini, invalidasinya kalian bisa terima nggak? Kalau ini zona invalidasinya minimal di sini 159416. Namun saya pribadi saya lebih suka pasangnya yang di bawah ini. Ya, 157-an. Nah, 157-an ke 161 ini kan kurang lebih 400 pips kan. Nah, kalian bisa terima nggak risk besar itu? Kalau kalian nggak bisa terima, kalian cari trigger lagi di time frame lebih kecil. Coba ini nggak oke ya, karena Tenkan Kijunnya itu flat di harga yang sama. Ini apalagi, ini nggak bisa dijadikan trigger. 45 menit. Nah, 45 menit, nah oke, sekarang dia pas di daerah major pullback ya. Nah, kalau kondisi begini, kalau saya masuk di sini saya buy, saya boleh buy sekarang atau kalian pasang stop loss di bawah 160.9, sorry, bukan 160.438. Jadi kurang lebih ya hampir nggak sampai 100 pips. Oke. Atau kalau nggak mau buy sekarang, mau tunggu konfirmasi berikutnya adalah kalau dia break di atas daripada 161.351. Jadi kalau ada candle close di atas ini, maka kalian ini adalah konfirmasi berikutnya untuk buy lagi. Oke, jadi kalau Ichimoku itu ya kita lihat dari time frame lebih besar, kemudian kalian harus rajin-rajin drop down time frame. Ya, kalau saran saya adalah drop down sampai time frame 30 menit. Di bawah 30 menit saya nggak terlalu sarankan.
Kenapa? Karena terlalu banyak noise ya, atau terlalu banyak invalidasi. Berikutnya Euro Aussie. Oke, nah ini kalian tahu saya juga ada posisi ya di sini. Ketika live trade kemarin saya ada bahas. Nah, price actionnya kemarin saya bilang, ini saya kemarin sempat stop loss ketika di sini. Kemudian saya sell back lagi, saya re-entry lagi. Sampai sekarang saya masih tahan. Dan saya percaya ini masih bakalan turun. Ya, ke at least ke sini ya. 6310-an. Kenapa? Karena dia udah hajar ke atas begini, walaupun ini tapi masih gini ya, cloud-nya ini masih bearish. Cloud-nya ini cloud bearish. That's why saya lebih prefer sell. Walaupun Tenkan sudah di atas Kijun, harganya naik benar naik. Cuman setelah ini dia price action-nya dia turun. Lihat ya, dua candle solid itu turun. Oke. Jadi saya lebih prefer bearish ya. Kalau yang belum masuk posisi kalian boleh cari trigger ya di time frame lebih besar. 8 jam ini nggak ada trigger sell. Ini juga belum. Nah, coba 1 jam. Oke. 1 jam ini udah kasih tahu sell ya. Kenapa? Karena ini juga sudah keluar daripada cloud. Pertama candle-nya sudah di luar daripada cloud. Kijun di atas, Tenkan di bawah. Ini bearish. Jadi kalau kalian sell, stop loss-nya saya rasa di sini 1.65-an. Ya, cukup jauh. Target ke bawahnya kemana? Target ke bawahnya ke sini minimal 62-an, 1.62642. Berikutnya adalah ini 1.61958. Oke, jadi ada potensi saya lihat turun ke sana untuk Euro Aussie. Plan saya adalah bearish. Next Euro Yen. Oke. Euro Yen sama seperti pair yen yang lainnya yang cross dengan yen. Ini adalah bullish. The only trend adalah bullish ya. Oke. Nah, kita lihat Kijun di bawah, Tenkan di atas, Chikou bebas, kemudian ini juga bullish. Oke, kita turun ke time frame lebih kecil. Itu nyari trigger, ada trigger nggak? Oke, sebenarnya ini cukup kasih tahu kita trigger untuk buy ya. Oke, di candle ini ya, terakhir sinyal buy itu 157.42-an. Oke. Kalau kalian buy, maka stop loss-nya itu kalau saya pribadi saya lebih suka di 151. Cuman itu jauh sekali. Ya hampir 600 pips, 500-an pips. Kalau kalian nggak bisa, kalian ngerasa nggak cocok, kalian boleh pasang stop loss di bawah Senko Span B 153-an. Oke. Kalau masih cukup jauh, kalian drop down ke time frame lebih kecil. Stop loss-nya di sini di mana? 156. Oke, jadi 100-an pips lah ya. Oke, jadi kalau kalian kalian boleh enter ya di sini. Kenapa? Ini udah naik, drop, ketemu Kijun, di push naik lagi di sini. Kemudian dia stay di atas daripada Tenkan. Dan terakhir ini koreksi sedikit. Jadi stop loss-nya boleh di bawah 156.02. Jadi plan-nya ini masih bullish. Buy. GBP Aussie, kita lihat GBP Aussie. GBP Aussie berbeda ya dengan Euro Aussie. Saya lebih prefer buy. Saya lebih prefer bullish daripada bearish. Oke, saya lebih prefer bullish. Kenapa? Karena ini cloud-nya adalah cloud bullish. Dan ini cukup ada jarak lah ya, walaupun nggak gede. Kita drop down ke time frame lebih kecil untuk nyari trigger. Oke, ini nggak cocok. Kita drop ke time frame. Kita lihat ya, 45 menit. Ini nggak cocok, nggak oke juga. Oke, jadi idea saya untuk trading di market GBP Aussie ini adalah saya bakal pakai time frame 8 jam. Oke. Kenapa? Karena ini lihat harganya dari bawah ke atas drop. Nah, kita tinggal tunggu di 8 jam ini harga candle-nya ini bisa close di atas daripada Tenkan. Once itu terjadi, we are good to buy untuk mengejar ke atas lagi. Karena sekarang ini kan dia drop coba di atas Tenkan belum sanggup kan?
terakhir drop lagi, dan kita coba lihat Senin atau Selasa, kita lihat kalau dia bisa sanggup di atas daripada Tenkan, close di atas daripada Tenkan, kita buy. Oke, kenapa? Karena ini juga, ya lihat ya, Senko Span A ini ngarah ke atas. Jadi indikasinya ya akan naik lagi untuk GBP Aussie. Next, GBP Swiss franc. Nah, GBP Swiss franc saya prefer untuk buy juga. Kenapa? Karena lihat, ini dia juga nggak bisa dibawa, nggak ada candle sanggup close di bawah daripada Kijun ya. Dan ini masih bullish. Dalam keadaan bebas, Tenkan di atas daripada Kijun, walaupun Tenkannya ini flat, Kijunnya rada flat ya. Kita tinggal cari trigger di time frame lebih kecil. 8 jam nggak ada trigger, ini nggak ada trigger. Kita tinggal drop ke time frame, ini nggak ada trigger. 1 jam ada trigger nggak? 1 jam ini juga belum ada trigger ya. Nah, ini juga nggak ada trigger. Ini nggak ada trigger. Jadi, teman-teman semuanya, untuk market seperti ini, ya, saya lebih prefer, ini jadi sebenarnya idenya ada dua. Oke, idenya ada dua. Yang pertama adalah kita tunggu momentum untuk strong bullish kembali. Caranya gimana? Caranya adalah kita tunggu candle ada yang sanggup close di atas daripada Tenkan lagi. Jadi kita baru buy, ikut momentumnya. Kalau kalian mau buy on weakness boleh, tapi kalian pasang stop loss di sini 1.3 di bawah ini ya, 1.3343 stop loss, sorry 1.13343 stop loss kalian di bawah itu. Oke. Nah, cuman itu cukup riskan. Kenapa? Ya kalau ini kan ini sekarang price action-nya kan melemah terus. Walaupun tadi saya bilang kecenderungan adalah bullish. Lebih baik kita ngikut momentum. Kalau saya lebih prefer saya ngikut dia close di atas daripada Tenkan lagi, kita buy. Oke, yang di time frame 1 jam. Saya prefer bullish, tapi saya tunggu momentum berikutnya, yaitu trigger dari time frame 1 jam at least. Harganya sanggup close di atas daripada Tenkan, saya baru buy. Oke, next, GBP Yen. Oke, GBP Yen ya sama ya, ini masih bullish, ini nggak usah dilihat lagi, kita tinggal cari trigger di time frame lebih kecil. Trigger terakhir ini sih bisa buy ya. Ini bisa buy dari 8 jam. Kenapa? Dia udah drop, kemudian close lagi di atas daripada Tenkan. Ini adalah kondisi retest. Saya sering sebut bahasanya kondisi retest. Kita buy untuk naik lagi ke atas. Oke. Stop loss-nya cukup jauh dari 177. Kalau enggak, kalian pasang di bawah Senko Span B 178. Jadi ini cukup jauh. Karena kenapa? Marketnya udah naik cukup jauh. Oke. Jadi kalau kalian rasa stop loss-nya itu enggak cocok, kalian drop down ke time frame lebih kecil. Nah, drop down ke time frame lebih kecil, di sini stop loss-nya 179, kalau enggak, paling enggak 181,897. Oke, Senko Span B. Karena kenapa? Dia udah naik, nggak ada candle yang bisa ngelewatin ini. Cloud ini kan. Tapi kalau dia berhasil ngelewatin cloud ini, ya kalian stop loss aja. Ya, karena kenapa? Ini adalah tren yang naiknya udah cukup lama. Oke, itu tadi pembahasan untuk weekly market outlook yang masing-masing pair itu saya sudah share preferensinya apa disertai alasannya. Semoga teman-teman belajar. Jadi kalau teman-teman yang punya pertanyaan boleh leave comment, nanti saya akan jawab. Oke, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa membantu untuk planning trading minggu depan. Jadi kalau untuk minggu depan ada momen lagi untuk live trade dan lain-lain, saya akan infokan. Oke, kita ketemu lagi nanti di YouTube ya, YouTube stream. Thank you, happy weekend, happy holiday buat semuanya. Bye-bye.